Dengan saya Ibu Teti Sumiati. Apa kabar hari ini anak-anak? Bagaimana? Baik-baik saja bukan? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bahas materi pada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi mengenai persamaan nilai mutlak. Mengenai nilai mutlak, kita tahu hubungan antara titik-titik dengan bilangan real di dalam garis bilangan X, di mana titik O atau 0 ditetapkan sebagai titik asal atau titik pangkal, seperti pada gambar garis bilangan di bawah ini. Di sebelah kiri 0 ini angka negatif dan di sebelah kanan 0 bernilai positif. Misalnya, titik 3 dan negatif 3, titik 3 dan negatif 3 ini memiliki jarak yang sama terhadap titik asal O atau titik 0. Jadi angka 3 nih, titik 3 ke titik 0 ini dia jaraknya sama 3 langkah. Negatif 3 juga terhadap 0 dia jaraknya sama yaitu 3 langkah. Nah, ini dikatakan bahwa negatif 3 dan 3 ini mempunyai nilai mutlak yang sama karena jaraknya sama, yaitu jaraknya 3. Nah, misalnya lagi titik 5 dengan negatif 5. Titik 5 terhadap 0 dia mempunyai jarak yang sama yaitu 5 langkah. Negatif 5 juga mempunyai jarak yang sama terhadap 0 yaitu 5 langkah. Jaraknya sama yaitu 5 langkah. Maka dikatakan bahwa titik 5 dan negatif 5 mempunyai nilai mutlak yang sama yaitu 5. Selanjutnya kalau misalnya angka yang lain kita katakanlah sebagai yang umumnya titik X, katakanlah titik X dengan titik negatif X memiliki jarak yang sama terhadap titik 0 ya. Jadi dikatakan bahwa titik X dan negatif X mempunyai nilai mutlak yang sama. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan definisi nilai mutlak dari bilangan real X adalah bahwa nilai mutlak bilangan real X ditulis seperti ini, ada garis lurus di antara X. Jadi garis lurus ini adalah lambang nilai mutlak. Jadi ini dibacanya adalah nilai mutlak dari X dengan definisinya bahwa ada dua. Yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan X, ini nilai mutlak X nilainya sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi si angka X-nya ini dia lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nggak pakai sama dengan, ini kurang dari. Jadi di sini 0-nya tidak termasuk, tapi kalau di bagian A 0-nya masuk ya. Contoh, tentukan nilai dari. Yang pertama, nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3, karena angka 3-nya ini adalah lebih dari 0, maka nilainya adalah 3. Positif 3. Nilai mutlak dari 12, karena angka 12 ini adalah lebih dari 0, maka nilainya adalah sama dengan 12. Positif. Nilai mutlak dari negatif 4. Nah, ini X-nya negatif 4, maka nilainya adalah negatif kali negatif 4. Ini X-nya, jadi negatif X. Tapi X-nya kan negatif 4. Jadi kita kalikan tandanya, negatif kali negatif sama dengan positif 4. Jadi nilainya jadi positif 4. Nilai mutlak dari negatif 0,7, X-nya adalah negatif 0,7, sama dengan negatif X. X-nya negatif 0,7, maka negatif kali negatif positif 0,7. Jadi artinya bahwa nilai mutlak ini hasilnya jadi positif walaupun dia nilai mutlaknya angkanya X-nya adalah negatif seperti ini ya. Jadi katakanlah bahwa untuk nilai mutlak nilainya tidak ada yang negatif, nilainya positif. Karena kan berhubungan dengan jarak juga. Kalau jarak itu kan tidak ada jarak negatif. Contoh, pada garis bilangan tentukanlah jarak titik 12 dan 7. Maka menghitungnya kasih tanda mutlak. Jadi nilai mutlak 12 dikurangi 7 kan 5. Jadi nilai mutlak 5 adalah 5.
Jarak negatif 4 dan 5 kita tulis ada tanda mutlaknya, nilai mutlak negatif 4 dikurangi 5. Jadi dikurangi ya. Negatif 4 dikurangi 5 adalah negatif 9. Jadi nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Jadi dibuang aja negatifnya gitu. Jadi nilainya tetap 9. Jarak negatif 7 dan negatif 4 kita tulis nilai mutlak negatif 7 dikurangi negatif 4. Ini negatif kali negatif jadi positif 4. Jadi kan negatif 4 ditambah negatif 7 ditambah 4 boleh ditulisnya terbalik sama dengan nilai mutlak 4 dikurangi 7, yaitu nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Jadi negatifnya dihilangkan aja ya. Jadi hasilnya positif semuanya seperti itu. Jadi menghitung jarak dikurangi saja. Contoh nomor 3. Nilai dari nilai mutlak 14 dikurangi 6 dikurangi nilai mutlak 12 dikurangi 5 adalah, kita jawab ini 4 dikurangi 6 negatif 2. Ini nilai mutlak negatif 2. 12 dikurangi 5 adalah 7, nilai mutlak 7. Nah, nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 7 dari 7 tetap 7. Jadi kemudian 2 dikurangi 7 negatif 5. Ini kan tadi nilai mutlaknya double ya. Jadi 2 dikurangi 7 negatif 5, maka nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Jadi seolah-olah dibuang aja negatifnya karena nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Kemudian yang nomor 4. Tentukan nilai dari nilai mutlak 6 dikurangi 18 dikurangi nilai mutlak 4 dikurangi 5 ya. Ini sama seperti tadi. 6 dikurangi 18 adalah negatif 12. Kemudian nilai mutlak 4 dikurangi 5 kan negatif 1. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 12 adalah 12. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Jadi 12 dikurangi 1 adalah 11. Jika dikaitkan dengan fungsi, maka akan memperoleh fungsi nilai mutlak, yaitu bahwa fungsi nilai mutlak ditulis fx sama dengan nilai mutlak x, yang berarti bahwa fungsi akan selalu bernilai lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, karena nilai mutlak tidak ada yang hasilnya negatif. Penulisan nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak x dapat ditulis dengan cara lain, yaitu seperti ini. Fx sama dengan ada tanda kurung kurawal, kemudian yang pertama x bernilai positif x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif x untuk x kurang dari 0. Contoh, diketahui fx sama dengan nilai mutlak x. Tentukan nilai dari f4 untuk yang A ya. F4 ini yang B-nya F2, yang C-nya F-2, D-nya F-4. Kita ingat bahwa fungsi fx sama dengan nilai mutlak x bisa ditulis dalam bentuk seperti ini tadi ya. Kita jawab nomor A. F4. Ini x-nya positif. Positif berarti nilainya lebih dari 0. Maka bernilai positif 4 karena 4 lebih dari 0. F2 bernilai 2 karena angka 2 ini lebih dari 0. X-nya lebih dari 0. F negatif 2. Ingat tadi bahwa fx sama dengan negatif x jika x-nya kurang dari 0. Maka x sama dengan negatif 2 kan kurang dari 0. Negatif 2 ini kurang dari 0. Jadi F negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung negatif 2. Ini X-nya. Ini X-nya. Jadilah negatif kali negatif positif 2. Jadi nilai F negatif 2 sama dengan 2. Ya, tidak bernilai negatif.
F negatif 4. Ingat kayak tadi lagi bahwa fx sama dengan negatif x jika x-nya kurang dari 0. Nah, karena si x-nya ini negatif 4 ini adalah kurang dari 0, maka nilainya adalah f negatif 4 sama dengan negatif x. X-nya negatif 4. Negatif kali negatif positif 4. Jadi nilai f negatif 4 sama dengan 4. Contoh lagi. Diketahui fx sama dengan nilai mutlak x kurang dari 5. Tentukanlah nilai untuk yang pertama f7, yang kedua f2. Nah, kalau tadi kan beda ya. Ini fx-nya diketahuinya nilai mutlaknya x dikurangi 5. Hal ini bisa ditulis dalam bentuk bahwa fx sama dengan tanda kurung kurawal untuk yang pertama bernilai positif x negatif 5-nya. Kalau tadi kan x saja ya, kalau ini x negatif 5. Untuk x min 5 lebih dari sama dengan 0. Ini seolah-olah x-nya nih ya, seolah-olah x-nya. Jadi ini x-nya, x min 5 lebih dari 0. Nah, si x lebih dari x negatif 5 lebih dari sama dengan 0 ini penulisannya boleh diganti, negatif 5-nya pindah ke ruas kanan seperti ini. Negatif 5 pindah ke ruas kanan jadi positif 5. Maka x lebih dari sama dengan 5. Jadi dikatakan bahwa x negatif 5 ini, yang nilai x min 5 ini adalah untuk x lebih dari sama dengan 5. Yang kedua ini kan kalau tadi kan rumus pertamanya x ya. Ini sekarang yang keduanya adalah negatif. Ini x-nya ya, x min 5 untuk x min 5 kurang dari 0. Jadi kalau dipindahkan ke ruas kanan, negatif 5-nya kan 5, jadi positif 5. Jadi x kurang dari 5. Jadi untuk nilai negatif kurung x min 5 yaitu adalah untuk x kurang dari 5 gitu. Nah, kita pahami lagi. Tadi suruh menghitung f7. Karena si angka 7 ini lebih dari 5, maka menghitungnya adalah untuk yang positif. Karena dia lebih dari 5. Jadi F7 sama dengan X min 5. Menghitungnya yang bagian pertama saja. X-nya diganti dengan 7. 7 dikurangi 5, 2. Jadi nilai F7 sama dengan 2. Nah, sekarang untuk yang B-nya, F2. F2 ini angka 2-nya kan kurang dari 5. Berarti menggunakan rumus yang kedua nih, yang bawah. Jadi F2 sama dengan negatif dalam kurung X min 5. X-nya diganti dengan 2. 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Maka negatif kali negatif 3 positif 3. Jadi nilai untuk F3 adalah 3. Seperti itu. Ini kita lanjutkan ke penyelesaian persamaan nilai mutlak. Seperti ini. Saya cut dulu, nanti kita sambung. Kita lanjutkan yaitu penyelesaian persamaan nilai mutlak. Contoh, tentukanlah penyelesaian persamaan nilai mutlak dari yang nomor 1, nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Ada dua cara penyelesaiannya, yaitu cara pertama dengan cara grafik. Kita tulis persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1 ini terdiri dari dua fungsi, yaitu untuk ruas kiri nilai mutlak X tambah 5 kita tulis fungsinya adalah fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 5. Atau boleh juga ditulis y sama dengan nilai mutlak x ditambah 5. Untuk ruas kanannya yaitu angka 1 bisa ditulis fungsinya fx sama dengan 1 atau y sama dengan 1. Jadi fx ini boleh fungsi x ini fx ini boleh ditulis dengan y. Nah, kedua fungsi tersebut kita lukis atau gambar pada bidang koordinat kartesius yang sama. Ya, ini x-nya
tidak berpangkat, berarti kan dia berupa garis lurus. Y sama dengan 1 juga di sini tidak ada variabel X-nya, berarti kan sejajar dengan sumbu X. Jadi garis lurus juga. Kita lihat langkah pertama adalah kita buat tabel seperti ini. Misalnya ini tabelnya masih kosong. Lalu kita tentukan pembuat nilai 0 untuk Y. Untuk Y-nya yaitu yang grafik yang Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. Nah, angka berapa ya kalau ditambah 5 nilainya jadi 0? Oh, yaitu negatif 5. Berarti kan negatif 5 ditambah 5 adalah 0. Jadi yang pembuat nilai 0 untuk Y-nya adalah negatif 5. Kita tulis di tengah-tengah negatif 5, nilai Y-nya 0. Lalu kita tulis angka-angka di sebelah kanan negatif 5. Pada garis bilangan kan ada angka negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan seterusnya. Tidak terhingga. Terserah kalian nanti mau menentukan angkanya berapa. Ini saya 6 angka ke kanan dari sebelah kanan dari negatif 5. Ke sebelah kirinya juga mau 6 angka juga boleh. Jadi kan gambarnya nanti seimbang ya. Ini ada negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Lalu kita hitung, jika X-nya negatif 8, ini kan nilai X ya, pada garis bilangan. Jika X-nya negatif 8, maka negatif 8 ditambah 5 itu kan sama dengan 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 itu kan negatif 5 dikurangi 8 itu kan negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 kan positif 3. Lalu X-nya negatif 7. Negatif 7 ditambah 5 sama aja dengan 5 dikurangi 7, yaitu negatif 2. Tapi kan nilai mutlak dari negatif 2 adalah positif 2. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang kanan sih ini negatif 4 ya. Negatif 4 ditambah 5 sama aja dengan 5 dikurangi 4, 1. Nah, gitu dihitung. Nah, kemudian kita tulis nih untuk garis Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. Kita gambar titik-titiknya, ini pasangannya. Pasangan dari sini ya. Negatif 8,3, negatif 7,2, negatif 6,1 dan seterusnya yang sesuai dengan yang kita buat. Dan kita juga menggambar garis Y sama dengan 1-nya. Jadi dalam bidang koordinat yang sama. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini kita ya lihat dulu yang garis biru. Ini garis biru ini adalah grafik untuk Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. Ada 2 ya, belok ke sini. Kenapa kok belok? Karena dia tidak ke sini. Kalau ke bawah dia ada nilai negatif. Sementara kan ini nilai mutlak. Jadi dia tidak negatif nilainya. Dia belok ke atas jadinya positif. Nah, ini tadi pembuat nilai Y-nya ini kan di negatif 5 ya. Ini negatif 5,0. Terus kalau yang ke kanan kan ada negatif 1,1. Negatif 4,1, negatif 3,2, negatif 2,3, negatif 1,4, kemudian 0,5, 1,6 dan seterusnya. Kemudian ke sebelah kiri negatif 5 ada negatif 6,1, negatif 7,2, negatif 8,3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga gambar garis yang Y sama dengan 1, yaitu garis yang melalui titik angka 1 di sumbu Y sejajar sumbu X. Jadi ini adalah garis Y sama dengan 1. Nah, garis Y sama dengan 1 yang warna hijau ini berpotongan dengan garis Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5 di 2 titik, yaitu di titik A dan titik B. Kenapa di 2 titik? Karena di sini garisnya belok gitu ya. Nah, titik A yang saya kasih tanda merah noktahnya, dia berpotongan di titik negatif 4,1. Titik B-nya adalah negatif 6,1. Nah, nilai X-nya berarti kan negatif 6 dan negatif 4 di titik potongnya. Jadi titik potongnya X-nya sama dengan negatif 6 sama X-nya sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan negatif 4, negatif 6. Jadi yang diambil nilai X-nya. Tapi kalau yang namanya menggambar harus benar. Jadi kotak-kotaknya itu nggak boleh mencong. Jadi nanti kalau ada tugas itu memakai kertas berpetak. Nanti digunting aja lalu ditempel di buku tugasnya. Ini cara grafik.
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara definisi. Berdasarkan cara definisi, ada dua bagian yang harus kita hitung. Yang pertama, ini rumus asalnya ya, nilai mutlak X bernilai positif untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Nah sekarang soalnya yang tadi kan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1. Nah, kita ambil yang ruas kirinya ya, yang ruas kanannya kita abaikan dulu. Yang ruas kiri ini X-nya adalah X tambah 5. Kalau rumus aslinya kan X saja. Ini sebagai X-nya ya, X tambah 5. Berarti kan bernilai positif, tanda mutlaknya dibuang. Mau kasih tanda kurung boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi X tambah 5 ini untuk X tambah 5 lebih dari sama dengan 0 sesuai dengan ini X-nya ya, ini X-nya. Nah boleh ditulis kan X-nya boleh pindah, angka 5 bisa pindah ke ruas kanan jadi negatif 5. Jadi boleh juga ditulis X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah lalu kita tulis yang tadi yang bernilai positif itu ini ya, X tambah 5 sama dengan yang ruas kanannya adalah 1, diambil dari soal 1. Kemudian 5-nya kan positif, pindah ke kanan jadi negatif 5. 1 dikurangi 5, min 4. Jadilah didapat X-nya sama dengan min 4. Kemudian yang bernilai negatifnya, yaitu nilai mutlak X tambah 5 bernilai negatif. Kasih tanda kurung karena akan mempengaruhi tanda. Jadi negatif dalam kurung X tambah 5 ini sebagai X-nya. Yaitu untuk ini X-nya kan, X-nya jangan pakai negatif, X-nya X tambah 5 kurang dari 0 untuk ini ya, atau boleh ditulis X kurang dari negatif 5, jadi positif 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Nah kita tulis yang tadi yang bernilai negatif itu, kemudian sama dengan ruas kanannya 1. Ini dibuka tandanya dikaliin min kali X, min X, min kali positif 5, min 5. Kemudian min 5-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 5. 1 tambah 5, 6. Jadi didapat negatif X sama dengan 6. Atau tandanya pindahkan, berubah X negatif X jadi positif, 6-nya jadi negatif. Jadilah X sama dengan negatif 6. Kita cek ini ya. Ini kan untuk X lebih dari sama dengan negatif 5. Nah, X sama dengan negatif 4 ini benar lebih dari negatif 5. Ini juga negatif 6 ini benar kurang dari negatif 5 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan negatif 6. Ditulis HP sama dengan tanda kurung kurawal negatif 4, negatif 6. Contoh yang nomor 2, hampir sama seperti tadi, cuman ini beda angka saja. Seperti tadi kita pakai cara grafik dulu, kita tulis bahwa fungsinya ada dua fungsi, yaitu fx sama dengan nilai mutlak x tambah 2, atau boleh ditulis y sama dengan x tambah 2. Untuk yang ruas kanannya angka 3, berarti fungsinya adalah fx sama dengan 3, atau boleh ditulis y sama dengan 3. Lalu kita gambar seperti tadi pada bidang koordinat kartesius yang sama. Nah, ini misalnya kosong ya, masih kosong. Ini kita tulis nih untuk X-nya, ini Y-nya tadi ya. Kemudian kalau Y sama dengan 3 sih nggak pakai tabel. Nah, kita lihat pembuat nilai 0 untuk Y. Nah, ini angka berapa ya kalau ditambah 2 hasilnya 0. Oh, negatif 2. Karena kan negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Jadi, di sini kita ambil tengah-tengah negatif 2, nilai Y-nya 0. Kita tulis angka sebelah kanan negatif 2, ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya ambil 5 angka. Ke sebelah kirinya saya ambil juga 5 angka. Lalu kita hitung, jika X-nya negatif 7, ini kan X-nya ya. Jika X-nya negatif 7, berarti negatif 7 ditambah 2, itu sama dengan 2 dikurangi 7, kan negatif 5. Tapi kan nilai mutlak negatif 5 adalah positif 5. Kemudian jika X-nya negatif 6, berarti negatif 6 ditambah 2, atau 2 dikurangi 6 kan negatif 4. Tapi kan nilai mutlak negatif 4 adalah positif 4. Dan seterusnya sampai ke kanan. Kalau ini sih positif ya, 1, X-nya 1, 1 tambah 2, 3 gitu ya. Itu. Nah, kita tulis di sini untuk garis Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. Kita gambar ya, pasangannya ini kan negatif 7,5, negatif 6,4. Kita lihat dari sini ya, negatif 5,3 dan seterusnya, tergantung kita membuat titiknya sampai angka berapa. Nah, kemudian
kita gambar di bidang kartesius dan termasuk garis Y sama dengan 3-nya. Nah, ini untuk yang nilai mutlaknya ya. Ini garisnya yang warna hijau gitu ya. Kemudian dia di nolnya itu di min 2,0. Kemudian garis Y sama dengan 3-nya adalah garis yang melalui angka 3 di sumbu Y dan sejajar sumbu X. Berpotongan di 2 titik, di titik A yang warna merah yaitu 1,3. Satunya kan X sama 3, kemudian di titik B-nya negatif 5 ini ya, negatif 5,3. Jadi nilai X-nya itu, titik potongnya itu adalah di X sama dengan negatif 5 dengan di X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini negatif 5 dan 1. Jadi ditulis HP sama dengan negatif 5,1 atau 1, negatif 5 sama aja. Ini adalah dengan cara grafik. Dengan cara definisi sama kayak tadi, kita ambil di bagian pertama dulu, yaitu bahwa nilai mutlaknya bernilai positif. Karena X-nya X tambah 2 berarti positifnya ini. Ini tanda kurung biasa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Ini sebagai X-nya nih, sebagai X-nya ya. 2-nya boleh pindah ke kanan, jadi X lebih dari negatif 2. Kemudian kita tulis yang tadi bernilai positif, yaitu X tambah 2 sama dengan ambil ruas kanannya 3. Angka 2 di ruas kiri pindahin ke kanan jadi negatif 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi didapat X sama dengan 1. Nah ini angka 1 ini betul lebih dari negatif 2. Kemudian untuk yang bernilai negatifnya adalah negatif dalam kurung X tambah 2. Harus kasih tanda kurung karena mempengaruhi tanda. Untuk X tambah 2 kurang dari 0. Ini X-nya. Kan X-nya ya. X-nya jangan pakai tanda negatif. Nah, ini boleh ditulis X kurang dari negatif 2. Positif 2-nya pindah ke kanan jadi negatif 2. Lalu kita tulis lagi yang sebelah kiri ini sama dengan yang bernilai negatif ya, maksudnya yang bernilai negatif sama dengan yang ruas kanannya kan 3. Lalu kalikan tandanya, min kali X min X, min kali positif 2 min 2. Kemudian min 2-nya pindahkan ke kanan jadi positif 2. 3 tambah 2 5. Jadi didapat min X sama dengan 5. Atau ubah karena X posisinya harus positif, jadi X sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini betul kurang dari negatif 2. Jadilah himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 1 dan negatif 5. 1, negatif 5 atau dibalik boleh negatif 5,1. Ini adalah contoh nomor 2 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 3. Ini nomor 3 menentukan penyelesaian persamaan, tapi disuruhnya hanya cara definisi aja, nggak usah pakai gambar. Ini sama aja sih kayak tadi ya. Ini persis seperti tadi, cuman di sini ini 2x min 1. Jadi kita ambil bahwa nilai mutlak 2x min 1 yang bernilai positifnya untuk bagian pertama ya. Untuk 2x min 1 ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Min 1-nya boleh pindahin ke kanan 1. Jadilah 2x lebih dari sama dengan 1. Atau kalau X saja kan posisinya harus X saja. X sama dengan 1 dibagi 2. Atau 1/2. Atau X lebih dari setengah. Kemudian kita tulis yang bernilai positifnya yaitu 2x min 1 sama dengan 5-nya diambil dari ruas kanan. Min 1-nya pindah ke kanan jadi positif 1. 5 ditambah 1, 6. Jadi 2x sama dengan 6. Maka x adalah 6 dibagi 2 atau 6/2 atau x sama dengan 3. Nah, angka 3 ini betul ya, x-nya 3 ini lebih dari setengah. Nah, sekarang bagian B-nya yang bernilai negatifnya, kan rumus aslinya ini, tapi kan kita X-nya adalah 2x min 1. Jadi min dalam kurung ini X-nya 2x min 1. Untuk 2x min 1 kurang dari 0 atau min 1-nya pindah ke kanan jadi positif 1, maka X-nya kurang dari setengah. Jadi untuk X kurang dari setengah, kita tulis lagi yang bernilai negatifnya ini sama dengan yang ruas kanannya 5. Kita kalikan tandanya min kali 2x min 2x, min kali min 1 plus 1.
plus 1-nya pindah ke kanan jadi min 1, 5 dikurangi 1, 4. Jadi min 2x sama dengan 4, atau x saja adalah 4 dibagi min 2, yaitu min 2. Jadi didapatlah himpunan penyelesaiannya. Tadi yang pertama dapat 3, yang kedua min 2. Dan min 2 ini adalah benar kurang dari setengah kan. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah min 2,3 atau dibalik 3, min 2 boleh. Contoh soal nomor 4, ini beda. Soalnya ini ruas kirinya nilai mutlak 2x min 1, sementara di ruas kanannya nggak pakai nilai mutlak, yaitu 3x tambah 11. Nah, kita pakai cara definisi. Bagian pertama yang bernilai positif, seperti tadi ya, 2x min 1 untuk yang lebih dari 0, 2x min 1 lebih dari 0, atau boleh tulis x lebih dari setengah ya. Lalu kita tulis yang positifnya, ruas kanannya ini diambil dari soal, yaitu 3x tambah 11. Kalau yang sebelumnya kan cuma angka doang, kalau ini kan bervariabel x. Nah, karena di sini di ruas kanan ada yang bervariabel x, posisinya x harus ada di ruas kiri. Pindahin ke ruas kiri, jadi asalnya positif jadi negatif 3x, sementara ini negatif 1-nya dipindahkan ke kanan jadi positif 1. Jadilah 2x dikurangi 3x kan 2 dikurangi 3 min 1. Jadi 2x dikurangi 3x adalah min x. 11 tambah 1 adalah 12. Atau kalau x saja berarti x sama dengan negatif 12. Nah, tapi kita lihat di sini, ini katanya x-nya lebih dari setengah, sementara ini x-nya negatif 12. Jadi negatif 12 ini bukan lebih dari setengah, tapi kurang dari setengah. Nah, karena di sini tadi soalnya adalah di ruas kanannya itu dia ada bervariabel x, kita substitusi aja ya. Negatif 12 ke sini ganti dengan x. 2 kali negatif 12, negatif 24. Dikurangi 1 kan jadi negatif 25. Kemudian ini 3 kali negatif 12 kan negatif 36, ditambah 11 negatif 25. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi nggak masalah, walaupun di sini x-nya katanya harus lebih dari setengah. Karena ini model soalnya ruas kanannya ada bervariabel x gitu ya. Bagian B-nya kayak tadi, kita ambil bagian B-nya bernilai negatif seperti tadi. Caranya bahwa x-nya ini dapat kurang dari setengah. Lalu kita kalikan ke dalam kurung, tandanya seperti ini. Lalu 3x-nya pindahkan ke ruas kiri jadi min 3x. Kemudian angka 1-nya pindah ke kanan jadi negatif 1. 2x dikurangi 3x min 5x dijumlahkan karena tandanya sama. Kemudian 11 dikurangi 1 kan 10. Jadi negatif 5x sama dengan 10. Jadi x adalah 10 dibagi negatif 5 adalah negatif 2. Nah, ini negatif 2 sih betul kurang dari setengah ya. Kemudian jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 12 gitu. Contoh yang terakhir. Nah, ini nomor 5, ruas kiri dia ada nilai gambar nilai mutlak, ruas kanan juga pakai tanda nilai mutlak. Bagian pertama kita ambil yang ruas kirinya ya, ruas kanannya diabaikan. Untuk bernilai positif, nah mau pakai kurung boleh, nggak juga nggak apa-apa. Untuk ini kan sebagai x-nya, untuk 5 dikurangi 4x lebih dari sama dengan 0. Kemudian boleh ditulis atau 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Jadilah negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 5, atau x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 4. Atau negatif dibagi negatif kan positif. 5 dibagi 4 jadi 5/4. Jadi katanya untuk x lebih dari sama dengan 5/4. Lalu kita tulis lagi yang bernilai positifnya, yaitu 5 dikurangi 4x sama dengan ini ruas kanannya diambil dari soal ya. Loh kok nggak pakai tanda mutlak? Karena di ruas kirinya ini tidak ditulis dalam nilai tulisan lambang mutlaknya, kanan juga nggak apa-apa karena kan nilainya sama, jadi dibuang aja nilai mutlaknya, gambar nilai mutlaknya. Kemudian unsur 2x nya pindahin ke kiri jadi negatif 2x, angka 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Negatif 2x dikurangi 4x dijumlahkan jadi 6x. 23 dikurangi 5 18, atau x sama dengan 18 dibagi negatif 6. 18 per negatif 6 adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini kan x lebih dari 5/4. Negatif 3 ini kan kurang dari 5/4. Tapi kan karena masalahnya ini soalnya di ruas kiri adalah bervariabel x. Kalau kita substitusi ke sini, negatif 4 dikali negatif 3 12.
ditambah 5 17. Ini juga 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah 2 3 17. Jadi ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Jadi nggak masalah ya, karena model soalnya seperti ini, di ruas kanannya bervariabel X. Bagian B-nya ini, yang bagian B-nya berarti ini ya, pakai tanda kurung ya. Untuk ini X-nya 5 dikurangi 4X kurang dari 0. 5-nya pindah ke kanan jadi negatif 5. Jadi X-nya adalah negatif 5 dibagi negatif 4. Positif 5/4. Kurang dari 5/4. Kita tulis lagi yang bernilai negatifnya. Ini ruas kanannya. Dibuka kurungnya, dikaliin tandanya. Seperti ini. Lalu 2x-nya pindah ke kiri jadi negatif 2x, negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5, 4x dikurangi 2x adalah 2x, 23 ditambah 5 28, 2x sama dengan 28, atau x saja berarti 28 dibagi 2, 28 per 2 yaitu 14. Nah sekarang apakah betul 14 kurang dari 5/4? Salah. Tapi lebih dari 5/4. Tapi karena model soalnya seperti ini, di ruas kanannya ada bervariabel X, jadi nggak apa-apa. Yang pasti kita substitusi aja dulu. Kita coba 4 kali 14 ya, negatif 4 kali 14 berapa tuh? Negatif 4 kali 10 40, 4 kali 4 16, jadi 56, negatif 56. 5 dikurangi negatif 56, negatif 51. Nah kemudian ini 2 kali 14 28, 28 ditambah 23 51 juga. Ini negatif tadi ya, tapi kan nilai mutlak itu nanti kan dijadikan positif. Walaupun ini positif ini negatif, tapi kan ini nilai mutlak. Nilai mutlak itu jadi positif. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadilah himpunan penyelesaiannya adalah tadi didapat negatif 3 x-nya sama 14. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3,14, atau boleh dibalik 14, negatif 3. Nah, seperti itu. Jadi diulang-ulang lagi, pahami lagi ya. Mungkin ibu kecepatan untuk menjelaskannya. Sampai sini materinya ya anak-anak. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Jika ada yang belum paham, nanti kalian tanyakan kembali ya. Kita akhiri pertemuan pada kali ini, yaitu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.